Style. Style is the answer to everything. A fresh way to approach it. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 12 akan menampilkan makalah kami mengenai moral dan penyimpangan perilaku dengan dosen pengampu Marianti Salati SPD MPDI. Baiklah, saya akan membahas dua poin. Yang pertama yaitu tentang konsep dasar moral, dan poin kedua penyimpangan perilaku. Baiklah, sebelumnya kita ketahui dulu moral itu yang dinamakan dengan moral itu apa. Nah, moral berasal dari kata bahasa Latin mores yang berarti ada kebiasaan. Kata mores itu punya sinonim mos, moris, manner, dan lainnya. Dalam bahasa Indonesia, kata moral berarti akhlak atau kesusilaan yang mengandung makna tata tertib atau tata tertib nurani yang menjadi tingkah laku versi dalam. Selain mengatakan moral adalah suatu ajaran wejangan-wejangan patokan-patokan, kumpulan-kumpulan peraturan baik lisan maupun tulisan tentang bagaimana manusia harus hidup dan bertingkah atau menjadi sosial. Dan dari beberapa penjelasan di atas dapat paham bahwa moral atau akhlak karimah, moral yang menerima moral dengan berfungsi dan moral yang menilai sangat dibutuhkan oleh niat atau akhlak melibatkan niat dan iktikad menjadi ridho Allah dalam pelaksanaannya. Nilai-nilai kemanusiaan yang menjadi isi akhlak juga ada di dalam moral seperti anarkisme, kejujuran, kebersihan, dan lain-lain yang pada akhirnya membentuk kepribadian itu yang mulia. Dan poin yang kedua, penyimpangan perilaku. Pengertian penyimpangan perilaku dalam konteks bahasa Indonesia, perilaku menyimpang diartikan perilaku berbuat atau tanggapan seseorang terhadap lingkungan bertetangga dengan norma-norma dan hukum yang ada di masyarakat. Penyimpangan ini tidak selalu buruk, karena penyimpangan itu ada dua, penyimpangan ke jalan yang baik dan penyimpangan ke jalan yang buruk. Dan menurut beberapa ahli, perilaku penyimpangan didefinisikan sebagai berikut. Dalam buku terjemahan Simamora, perilaku menyimpang didefinisikan sebagai perilaku yang tidak berhasil menyesuaikan diri dengan kehendak masyarakat atau kelompok tertentu dalam masyarakat. Batasan perilaku menyimpang ditentukan oleh norma-norma atau nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat. Suatu tindakan yang mungkin pantas dan dapat diterima di suatu tempat mungkin tidak pantas dilakukan di tempat yang lain. Dan penyimpangan perilaku adalah suatu tindakan yang menyimpang dari norma-norma yang berlaku dalam suatu sistem sosial. Ciri-ciri perilaku menyimpang itu menurut Wilnes dalam bukunya Punishment and Reformation, sebab penyimpangan atau kejahatan dibagi menjadi dua, yaitu sebagai berikut. Faktor subjektif adalah faktor yang berasal dari seseorang itu sendiri, sifat pembawaan atau dibawa sejak lahir, atau faktor objektif. Nah, faktor objektif ini yang berasal dari luar, dari lingkungan, misalnya keadaan rumah tangga seperti hubungan antara orang tua dan anak yang tidak stres. Dan ya seperti yang saya bilang tadi, bahwa penyimpangan itu tidak selalu pada jalan yang buruk. Ada kalanya penyimpangan itu jalan yang baik, ada simpang yang baik dan ada simpang yang buruk. Dan penyimpangan itu untuk lebih jelasnya, berikut diuraikan beberapa penyebab terjadinya penyimpangan seorang individu. Faktor objektif. Yang pertama, ketidaksanggupan menyerap norma-norma kebudayaan. Yang kedua, proses belajar yang menyimpang. Lalu ketegangan antara kebudayaan dan struktur sosial. Terjadinya ketegangan antara kebudayaan dan struktur sosial dapat mengakibatkan perilaku yang menyimpang. Hal itu terjadi jika dalam upaya mencapai suatu tujuan seseorang tidak memperoleh peluang, sehingga ia mengupayakan peluang itu sendiri, maka terjadilah perilaku menyimpang. Dan ikatan sosial yang berlainan. Jenis-jenis perilaku menyimpang. A. Berdasarkan kekerapan atau berat ringannya penyimpangan. Terdapat dua, yaitu penyimpangan secara primer dan penyimpangan secara sekunder. Penyimpangan secara primer yaitu ciri-cirinya
bersifat sementara, gaya hidupnya tidak didominasi oleh perilaku menyimpang, dan masyarakatnya masih menerima. Contohnya seperti pegawai negeri yang bolos kerja, banyak minum-minuman alkohol pada waktu pesta. Kemudian yang kedua yaitu penyimpangan sekunder. Ciri-cirinya bersifat permanen, gaya hidup didominasi oleh perilaku menyimpang. Masyarakat tidak bisa mentolerir perilaku menyimpang tersebut. Contohnya seperti pembunuhan, perjudian, perampokan, dan pemerkosaan. Yang B, berdasarkan jumlah pelakunya. Terdapat tiga macam, yaitu penyimpangan individu, penyimpangan kelompok, dan penyimpangan institusi. Penyimpangan individu adalah penyimpangan yang dilakukan oleh seorang individu dengan melakukan tindakan-tindakan yang menyimpang dari norma-norma yang berlaku. Contohnya seperti pembandelan, pembangkang, pelanggaran, perusuh atau penjahat dan munafik. Yang sifatnya ini sendiri, seseorang yang berbuat kejahatan. Kemudian yang kedua itu penyimpangan kelompok. Penyimpangan kelompok adalah penyimpangan yang dilakukan secara berkelompok dengan melakukan tindakan-tindakan menyimpang dari norma-norma masyarakat yang berlaku. Contohnya seperti geng kejahatan atau mafia dan lain sebagainya, yang kejahatan tersebut dilakukan secara berkelompok atau dua orang atau lebih. Kemudian penyimpangan institusi. Penyimpangan ini dilakukan oleh organisasi yang melibatkan organisasi lainnya yang dilakukan secara rapi. Contohnya seperti tindakan korupsi yang dilakukan oleh para pejabat negara. Baik, saya akan menjelaskan tentang sifat-sifat perilaku menyimpang. Secara umum, terdapat dua sifat penyimpangan, yaitu yang pertama, penyimpangan yang bersifat positif. Penyimpangan yang bersifat positif adalah penyimpangan yang memiliki dampak positif terhadap sistem sosial karena mengandung unsur inovatif, kreatif, dan memperkaya alternatif. Umumnya, penyimpangan ini dapat diterima masyarakat karena sesuai dengan perubahan generasi. Contohnya yaitu emansipasi wanita dalam kehidupan masyarakat yang memunculkan banyak wanita karir. Yang kedua yaitu penyimpangan yang bersifat negatif. Dalam penyimpangan yang bersifat negatif, pelaku bertindak ke arah nilai-nilai sosial yang dipandang rendah dan berakibat buruk serta mengganggu sistem sosial. Tindakan dan pelakunya akan dicela dan tidak diterima masyarakat. Bobot penyimpangan dapat diukur menurut kaidah sosial yang dilanggar. Contohnya yaitu seorang koruptor selain harus mengembalikan kekayaan yang dimilikinya kepada negara, juga tetap dikenakan hukuman pidana atau penjara. Dan kesimpulannya adalah perilaku menyimpang adalah perilaku yang tidak terarah dan tidak bisa diterima oleh masyarakat pada umumnya dan tidak sesuai dengan norma sosial yang ada. Perilaku individu atau sekelompok individu yang tidak sesuai dengan nilai dan norma yang berlaku secara umum dalam masyarakat sering terjadi dalam kehidupan kita. Teori ini ditemukan oleh Edwin M. Lemert. Menurutnya, seseorang berperilaku menyimpang karena proses labeling adalah pemberian julukan, cap, etiket, ataupun kepada seseorang. Pada awalnya, seseorang melakukan penyimpangan primer. Karena itu, sang pelaku penyimpangan mendapatkan cap atau labeling dari masyarakat.
Karena adanya label tersebut, maka sang pelaku mengidentifikasikan dirinya sebagai penyimpang dan mengulangi lagi penyimpangan itu menjadi suatu kebiasaan atau gaya hidup bagi pelakunya sehari-hari. Demikian.